Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asfida Nur Islami dari program studi Teknik Informatika semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengatasi keterbatasan interval pencatatan suhu penyimpanan vaksin dengan metode interpolasi linier sebagai solusi pemrosesan data numerik. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Vaksin adalah zat biologis yang dirancang untuk meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara meniru infeksi tanpa menimbulkan penyakit. Nah, WHO dan CDC ini menyatakan bahwa vaksin bekerja untuk merangsang produksi antibodi dan sel imun. Oke, selanjutnya pada bagian permasalahan. Nah, jadi pada bagian permasalahan ini yang saya temukan pada penelitian ini, yang pertama itu ada frekuensi pencatatan data yang terbatas. Nah, menurut pedoman CDC dan juga studi akademik, sensor digital itu hanya mencatat suhu setiap 2 jam, seperti jam 5, jam 7, dan juga jam 9 sampai dengan seterusnya. Nah, meskipun metode ini mungkin cukup untuk memantau tren umum, tetapi pendekatan ini juga memiliki keterbatasan yang signifikan dalam mendeteksi perubahan suhu dalam jangka pendek. Nah, terus apa saja sih yang menyebabkan frekuensi pencatatan data itu terbatas? Yang pertama itu ada fluktuasi suhu yang tidak terdeteksi, di mana studi itu menunjukkan bahwa penggunaan sensor non-kontinu seperti sekali per hari atau beberapa jam sekali itu dapat melewatkan banyak excursion atau periode suhu yang keluar dari rentan 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, CDC ini merekomendasikan penggunaan data logger kontinu dengan interval pengukuran itu kurang lebih sama dengan 30 menit untuk menghindari celah informasi yang penting. Dan selanjutnya ada rekomendasi alat pemantauan suhu yang terbaik, di mana CDC menyatakan bahwa alat seperti DDL atau Digital Data Logger itu dengan interval pembacaan itu kurang dari 30 menit dengan alarm real time itu sangat dianjurkan. Interval 2 jam itu masih terlalu lambat untuk mengidentifikasikan perubahan signifikan secara dini. Selanjutnya ada studi empiris tentang suhu storage yang berkualitas. Nah, penelitian di fasilitas kesehatan itu menunjukkan bahwa unit berbasis rumah atau household grade itu lebih sering mengalami kegagalan suhu daripada unit farmasi, dan fluktuasi suhu itu sering kali tidak terlacak karena data yang jarang. Selanjutnya yang kedua, ada permasalahan yang kedua, yaitu ada kebutuhan akan data suhu setiap 30 menit. Nah, jadi untuk keperluan analisis stabilitas suhu yang lebih rinci dan juga akurat, petugas itu memerlukan data pada interval waktu yang lebih pendek. Nah, jadi data ini itu penting untuk menikmati pola fluktuasi suhu secara lebih detail, merinci efektivitas sistem pendingin dan dalam respon perubahan suhu, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan suhu secara dini. Tetapi sayangnya data tersebut itu tidak tersedia karena keterbatasan sistem sensor. Jadi sehingga harus dilakukan pendekatan estimasi atau menggunakan interpolasi linier untuk mengisi kekosongan data yang hilang. Nah, selanjutnya ada bagian solusi permasalahan. Nah, solusi permasalahannya itu misalkan contoh suhu pada pukul 12 dini hari itu adalah 4 derajat Celcius. Selanjutnya pada pukul 2 pagi hari itu adalah 6 derajat Celcius. Jadi, maka suhu pada pukul 00.30 itu diperkirakan 4. Jadi
suhu awal ditambah suhu akhir dikurangi suhu awal, jadi 6 dikurangi 4 dibagi 120 itu dari selisihnya, yaitu 2 jam. Kemudian dikali 30 itu rentan waktu setengah jam. Jadi di sini diketahui bahwa hasilnya itu 9 derajat Celcius. Nah, itu adalah solusi dari permasalahan yang sudah saya temui pada penelitian ini. Nah, selanjutnya metode ini juga merupakan metode paling sederhana dan juga cepat dalam memperkirakan nilai suhu yang sudah diketahui. Jadi studi ini itu memanfaatkan DDL, data digital logger, yang mencatat suhu setiap 30 menit. Jadi bukan interval 2 jam tetapi 30 menit untuk menjaga kestabilan suhu dan juga menghindari celah informasi yang kritis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.